Saya mau katakan dengan tegas dan sungguh-sungguh, hati Yesus kalau dibedah, kalau dioperasi dan kita bertemu dia, kita tanya, saudara dengarkan ini, saya radikal dalam hal ini. Hatinya adalah misi, katakan apa? Hatinya bukan pada ibadah. Hati Yesus tidak pada bangunan gedung gereja. Hati Yesus ada pada misi. Misi adalah segala-galanya buat Tuhan kita. Maka itu secara fakta setan paling tidak suka kalau gereja bicara misi. Paling tidak suka. Mengapa? Karena hati Yesus soal misi adalah supaya neraka kosong sama sekali dan tidak ada orang yang masuk ke sana lagi, karena tujuan yang sesungguhnya adalah supaya semua orang mengenal dia. Katakan amin. Saya akan mulai dengan satu ayat, 1 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. Ini bukti dari apa yang saya katakan, bahwa hatinya adalah misi. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Dan dengan tegas firman ini mengatakan seperti itu. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Sudah? Yang bagaimana Alkitab saudara berbunyi? Cepat lihat Alkitabnya. Yang bagaimana? Menghendaki supaya berapa orang? Semua orang diapakan? Diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tidak ada kehendak Tuhan kecuali yang satu ini. Saudara menikah, kuliah, bekerja, dan sebagainya, itu adalah bagian daripada seluruh kehendak Tuhan ini. Maka itu ayat ini tegas. Dia yang menghendaki, gak main-main, supaya semua orang diselamatkan. Bukankah ini misi? Amin atau tidak? Bukankah ini misi? Jadi seharusnya gereja yang menyenangkan hati Tuhan adalah gereja yang semua aktivitas, semua uang, semua pikiran, semua waktu, semua tenaga diarahkan kepada bagian ini, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Yohanes 17. Yohanes pasal 17. Kita menemukan lagi kebenaran ini luar biasa. Ayat ke-20. Yohanes 17 ayat yang ke-20. Dari ayat 4 sampai ayat yang ke-19. Dia menegaskan doanya untuk siapa. Tapi begitu dia mau mengakhiri doa yang luar biasa ini, ternyata dia berkata begini kepada Bapa di surga. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Untuk murid-muridnya, untuk gereja. Bukan untuk kita saja dia berdoa. Tetapi juga untuk siapa saudara? Siapa? Orang-orang yang percaya. Kalau saya mau tambah satu kata untuk mempermudah pengertian ini, tetapi juga untuk orang-orang yang akan percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Lebih mudah bukan pengertian kalau ada kata akan. Segera jawab pertanyaan saya. Menurut saudara, berarti doa Tuhan Yesus ini sudah dia tutup, sudah diamenkan atau belum? Cepat pikir baik-baik. Doa ini berarti sudah dia tutup, sudah diamenkan atau belum? Cepat jawab. Sudah atau belum? Belum. Mengapa? Kenapa saudara bisa jawab belum? Selama masih ada orang-orang yang belum percaya kepada dia, berarti dia belum bisa mengakhiri doa. Saudara, kita jujur, saya senang musik. Pujian penyembahan adalah awal-awal pelayanan saya dipanggil oleh Tuhan. Betapa luar biasa kalau kita melihat gereja dalam ekspresi menyembah, memuji Tuhan. Apalagi kalau ada lagu-lagu atau pujian tentang kasih kepada Yesus. Sempat melek sebentar. Lihat rekan-rekanmu, apa
ekspresi mereka waktu mereka menyanyikan pujian aku mengasihi engkau Yesus dan sejenisnya. Saudara kan melihat gaya yang aneh-aneh, ada yang miring, ada yang begini, wah seriusnya luar biasa. Ngerti maksud saya? Pernahkah kita menyadari kalau kita berkata aku mengasihimu Yesus, lagu menyenangkanmu, senangkanmu, dengan macam-macam ekspresi yang ada, pernahkah kita menyadari bahwa hanya ada satu cara kita bisa menyenangkan dia? Kalau kita bisa segera menutup doa ini, iya atau tidak? Kalau kita berkata mengasihi dia, kita berkata menyenangkan dia, penipu semua kita ini. Kita tetap membiarkan dia tersiksa hatinya. Karena sampai hari ini masih ada orang-orang yang belum percaya kepada dia. Berarti doa ini tidak bisa berhenti. Bukan hanya untuk mereka ini saja Bapakku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang akan percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi kalau saudara dan saya hari ini bisa percaya kepada dia karena nama-nama kita ada dalam daftar doanya. Lalu ada orang yang datang kepada kita pada suatu hari waktu itu. Lalu kita mendengar suara itu dan hati kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk menerima Injil itu. Dan kita mengambil keputusan untuk percaya kepada dia. Maka setelah itu masih ada orang-orang lain yang dia masih doakan dan menunggu kita dengarkan oleh pemberitaan mereka. Kan begitu bukan kata ini? Percaya kepadaku oleh karena pemberitaan saudara dan pemberitaan saya. Jadi jahat dan terkutuklah gereja yang tidak punya hati misi. Mengapa dalam surat kepada gereja Korintus Paulus mengatakan terkutuklah aku kalau tidak memberitakan Injil. Mengerikan sekali pernyataan itu. Tapi ini ayatnya. Dan hari ini kita mengerti dan mendengar. Tentunya ada banyak cara yang kita bisa pakai untuk ke sana. Saya tidak bicara caranya dulu saat ini. Tapi mari kita melihat firman Tuhan. Hatinya tentang misi kita kumpulkan sebanyak-banyaknya firman itu. Supaya saat ini kita bisa segera menemukan sebuah kesimpulan. Mengapa mesti misi? Dan saya tidak akan menyimpulkan. Masing-masing yang mendengar silakan punya hak bebas untuk menyimpulkan. Setelah sekian banyak ayat dari Alkitab yang kita akan temukan tentang misi itu sendiri. Masih di Yohanes 17. Sekarang saya akan baca ayat yang ke-9. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa. Masih Yohanes 17. Nah, kontradiksi enggak? Dengan ayat 20. Saya ulangi lagi, ayat 10 mengatakan, ayat 9 mengatakan begini. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Lagi sekali, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Bertahun-tahun saya merenungkan 2 ayat dalam satu pasal yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri hanya dalam waktu sekian saat saja. Dia bisa berubah dalam doanya. Ada apa? Terjadi apa dalam pergumulannya malam itu? Betul nggak saudara? Coba pikirkan ini. Ayat 9 dia berkata, aku nggak doa untuk dunia. Khusus untuk mereka saja yang kau berikan kepadaku. Sebab mereka yang kau berikan kepadaku adalah milikku. Dalam pergumulan waktu yang tidak lama. Karena doa ini diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika dia masih berkumpul bersama-sama muridnya. Setelah makan malam yang terakhir untuk perpisahan. Dan setelah doa ini baru dia ke Getsemani.
terjadi suatu konflik dalam hati Tuhan Yesus. Maka itu saya bisa menemukan di sini, saudara, misi adalah hatinya. Sebagai manusia normal seperti kita, Tuhan Yesus pasti punya keegoisan. Renungan kata-kata ini. Sebagai manusia normal seperti kita, dia punya keegoisan. Sebagai orang yang punya ego, maka orang yang punya ego punya hak milik. Dan dia begitu sadar, begitu dekat dengan murid-murid yang pertama itu, dia tidak berdosa kalau dia berkata itu milikku. Lihat ayat 10-nya, sebuah kata doa yang begitu indah menunjukkan keegoisan Tuhan Yesus sebagai anak manusia. Ayat 10 perhatikan. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Begitu luar biasa bangganya Yesus kepada gerejanya, kepada murid-muridnya, sampai menegaskan kepada dunia, mereka itu milikku, dan segala milikmu adalah milikku, dan segala milikku adalah milikmu, dan mereka itu di hatiku. Tapi tiba-tiba terjadi sesuatu dalam hatinya, saudara, dan itu sungguh luar biasa. Dan aku tidak ada lagi, ayat 11, di dalam dunia, tetapi mereka, saya tambahkan kata ini, masih di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Coba bayangkan hati Yesus terhadap gereja. Saudara, kiranya Roh Kudus menolong setiap kita kalau saya katakan kalimat ini. Dan apabila gereja tidak bisa mengerti kalimat yang saya mau katakan berikut ini, saya berkata di dalam nama Yesus, maka gereja itu semegah apa, sehebat apa, apabila tidak pernah bisa merasakan betul-betul perasaan Yesus dengan kalimat yang saya mau katakan dengan ayat-ayat ini, maka jangan terkejut apabila gereja itu akan dibuang oleh Yesus pada akhirnya nanti. Apa pernyataan itu? Dengar. Tuhan Yesus tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Gerejalah miliknya satu-satunya. Mengerti kata-kata ini, saudara? Coba renungkan. Dia tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Enggak. Bahkan malaikat pun itu bukan miliknya. Ibrani menulis mereka cuma pesuruh Yesus. Tidak pernah ada satupun firman yang menyatakan malaikat itu miliknya. Tidak. Gerejalah miliknya satu-satunya. Karena gereja adalah satu-satu kepunyaannya, maka itu ayat 9, 10, 11 ini luar biasa. Tiap kali saya baca 3 ayat ini, hati saya dikuatkan. Saya begitu rasa aman dan begitu bangga menjadi satu-satunya kepunyaan Yesus. Rasa nggak waktu baca sepintas ayat ini? Nanti coba ulangi di rumah. Karena gereja adalah satu-satunya kepunyaannya, dia nggak punya siapa-siapa lagi. Berarti gereja adalah satu-satunya harapan dia. Bisa berkata amin? Gereja adalah satu-satunya harapannya. Dia nggak punya siapa-siapa lagi. Maka itu apabila gerejanya yang adalah satu-satunya kepunyaannya tidak bisa mengerti kehendaknya, nggak bisa mengerti keinginannya, nggak bisa mengerti perasaannya, dengarkan gereja, dia itu tersiksa dan merana betul-betul. Jadi dengar kalau Paulus berkata, terkutuklah aku kalau tidak memberitakan Injil. Begitu luar biasa sayangnya kepada gerejanya. Dalam perjalanan doanya, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang akan salah dalam gereja.
Ada sesuatu yang salah. Maka itu pada akhirnya ayat 20 tadi kita menemukan dia merubah doanya. Bukan hanya untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang akan percaya kepada. Karena dia melihat pada akhirnya dia tahu gereja jadi egois. Gereja jadi mementingkan diri sendiri. Ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Renungkan doa ini. Aku tidak meminta. Kalau kita baca ayat 14-nya, menemukan suatu kontradiksi dalam hatinya, dalam pergumulannya hari itu. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Dan apa hasil kalau firman Yesus diberikan kepada gerejanya? Dunia bagaimana terhadap kita? Dunia membenci. Karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Rasa enggak kemesraan ini? Dia ngomong kepada bapaknya. Gara-gara aku beri firman-Mu kepada mereka, Bapak. Ternyata dunia benci mereka. Nah, kasihnya kepada gereja yang dia utarakan di ayat 9 sampai 11 itu yang menyebabkan dia berdoa di ayat 15. Yang seharusnya kalau kita mengerti ini, yang seharusnya dia itu minta gerejanya diangkat dari bumi. Karena dia sayang gerejanya. Dan dia tahu betapa penderitaan gerejanya yang dia tinggalkan di dunia ini. Gara-gara firman-Mu yang kusampaikan kepada mereka. Dunia membenci mereka. Dan aku sayang mereka. Tapi karena ada sesuatu, saudara, yang pada akhirnya kemanusiaan Yesus pada saat itu ditelan oleh ketuhanannya yang utuh. Maka dia merubah doanya. Gak bisa. Sekalipun aku sayang mereka, tapi gereja punya tugas. Harus tetap ada di dunia ini. Maka itu Bapak sekarang aku berdoa. Aku tidak minta mereka engkau ambil. Tapi yang aku minta adalah supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Saudara perhatikan pergumulan hati Yesus hari itu. Di satu pihak dia mengasihi kita habis-habisan. Dan dia tahu dampaknya ketika firman Tuhan yang dia terima dari Bapaknya disampaikan kepada gereja. Ternyata dunia membenci gereja. Sekarang bagaimana ini anaknya? Aku minta engkau ambil mereka atau aku biarkan mereka? Karena ada tugas yang lain. Maka itu doanya berubah seperti ini. Lindungi mereka daripada yang jahat. Untuk apa? Ini pertanyaan penting. Ditinggalkan di dunia ini sekalipun dalam keadaan bahaya. Jawabannya kita temukan tadi di ayat 20. Karena masih ada calon-calon gereja yang tersisa dan tertinggal. Mengerti kata-kata ini? Masih ada calon-calon gereja yang tersisa dan tertinggal. Yang tidak boleh ditinggalkan dan dihancurkan di dunia ini. Saudara, sungguh luar biasa. Kasih Tuhan yang luar biasa. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Gak main-main tugas gereja. Ketika tadi saya tanya kepada panitia, mengapa temanya express your freedom? Nyatakan. Jangan kau sembunyikan kebebasanmu, kemerdekaanmu. Saya tanya, kenapa kalian pilih tema ini? Untuk malam misi ini. Saya menangkap sesuatu. Dari pembacaan Yohanes 17 ini, saudara merasa sesuatu, kebebasan Yesus. Dia menyatakan kemerdekaan, kebebasan hatinya untuk mengasihi gerejanya. Tapi dia sadar masih ada tugas yang belum gereja selesaikan. Perhatikan. Mari kita melangkah lebih jauh. Roma 11. Kiranya Roh Kudus makin menolong kita menjelaskan ini. Roma 11 ayat yang ke-25. Kalau tadi saya sudah uraikan sejak ayat yang ke-9, 10, 11 dengan perbandingan ayat 20. Ada pertentangan, ada dilema dalam hati Yesus Tuhan kita.
Jawabannya kita temukan karena masih ada sisa-sisa calon-calon gereja yang masih tertinggal di dunia dan dia nggak bisa tinggalkan mereka. Bayangkan kasih. Maka di Roma 11 kita menemukan istilah dalam bahasa Indonesia. Ternyata papa kita itu seperti makan buah si malakama. Ngerti istilah dalam bahasa Indonesia? Satu jenis buah yang begitu susah tidak dimakan ayah mati, dimakan ibu yang mati. Coba bayangkan begitu susahnya. Perhatikan nanti. Nah, maka itu hanya gerejanya yang bisa menjawab sehingga keadaan buah si malakama itu tidak jadi masalah lagi. Ayat 25. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Artinya, gereja jangan kau sombong. Gereja dianggap sombong oleh Tuhan. Dan ingat Yakobus 4. Orang sombong itu ditentang oleh Tuhan. Enggak cuma dimusuhi. Masih ingat Yakobus 4 itu ayat 6. Tuhan menentang orang congkak. Gereja akan dikatakan sombong. Jangan engkau menganggap dirimu pandai, saudara-saudara. Caranya bagaimana? Supaya kita tidak dianggap sombong, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Jadi gereja tidak dianggap sombong oleh Tuhan apabila gereja mengetahui rahasia ini. Rahasia apa? Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, menjadi keras hati, menolak Yesus. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, ternyata papa kita punya kuota. Ngerti kata kuota? Ini dipakai dalam sistem ekonomi untuk ekspor impor. Sebuah ukuran angka tertentu yang harus dicapai baru bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Apabila kuota itu tidak terpenuhi, maka yang diinginkan gagal semua. Nah, ternyata papa kita punya kuota. Maka itu gereja akan dianggap sombong oleh kepala gereja sendiri apabila gereja tidak mengerti kuota ini. Sekelompok orang-orang Israel keras hati, tegar tengkuk melawan Tuhan. Tapi ada waktunya mereka bertobat dan percaya Yesus adalah Mesias. Apabila kuota bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, angka kuota ini yang sampai hari ini tidak diperkenankan gereja untuk mengetahuinya. Ini ya rahasia. Kan repot. Kenapa bisa begitu? Saya lompat karena waktu. Ayat yang ke-28. Mengenai Injil, orang-orang Israel itu adalah apanya Tuhan? Setru. Bukan cuma musuh. Setru itu lebih berat daripada musuh. Mengenai Injil. Tetapi oleh karena kamu, oleh karena kita. Nah, di sini kebebasan kita nggak bisa bebas seenaknya. Gara-gara kita, papa membuat Israel itu setrunya. Gara-gara kita, jangan lupa ini. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Tuhan oleh karena nenek moyang. Nah, ini buah si malakama itu. Gara-gara mereka menolak Yesus pada waktu itu, maka keselamatan dialihkan kepada kita, bangsa kafir. Setelah kita menerima keselamatan itu, maka papa minta supaya kita ingat mereka yang gara-gara kita anak jadi setru, dan kita ini anak tetangga mendapat belas kasihan yang setara dengan anak yang kekasih itu tadi. Agak rumit ini, tapi coba pelan-pelan kita mengerti. Saya ulangi,
Gara-gara kita, kalau saya pakai istilah anak tetangga, yang tidak punya hak tadinya dalam keselamatan itu, karena anak sendiri menolak keselamatan, maka Papa memberi keselamatan kepada kita. Setelah kita diselamatkan, Papa ingin kita mikir bagaimana kita membalas budi. Kasihnya yang luar biasa diberikan kepada kita, maka dia ingin kita terus bekerja mencari orang-orang lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus sampai jumlahnya penuh, baru Papa bisa menyelamatkan anaknya sendiri itu tadi. Saudara, inilah pergumulan Tuhan yang gereja saja bisa menyelesaikan dan menjawab. Bayangkan, tidak ada yang lain yang bisa menjawab pergumulan ini kecuali kita gereja. Saudara, saya beri ilustrasi kepada saudara. Kalau engkau seorang ayah dan anak kandungmu sedang ada di pinggir jurang dan satu langkah lagi dia masuk, tapi sebagai ayah saudara nggak bisa berbuat apa-apa sebab ada tangan sebelah yang perlu untuk menyelamatkan yang lain. Dan ini akan terjadi apabila tangan yang sebelah ini, itulah dia pegang tangan kita. Kita menyelamatkan orang-orang yang lain, baru tangan yang satu Papa bisa ambil anaknya ini. Saudara bisa bayangkan hati Papa kita hari-hari ini. Israel itu tambah jahat. Saudara bayangkan, yang terakhir ribut ini, mereka sedang membangun tembok yang tingginya sekian meter, jaraknya 700 sekian puluh kilometer. Mereka membangun tembok sepanjang itu, ditutup mati 700 sekian puluh kilometer. Bayangkan, mereka akan berhenti, tidak jadi jahat lagi apabila gereja mengerjakan tugas misi. Baru Papa bisa menyelamatkan mereka. Memang keadaan ini sulit dimengerti secara logika kita, tapi inilah firman-Nya. Kita lihat bagian lain, Matius 24 ayat 14, supaya gereja tahu betapa Tuhan merindukan misi Injilnya itu sampai ke seluruh dunia. Matius 24 ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diapakan? Diberitakan kemana? Seluruh dunia, menjadi apa? Kesaksian bagi berapa bangsa? Semua bangsa. Jadi gereja dipanggil bukan cuma untuk di lingkungannya sendiri, tapi seluruh dunia adalah ladang gereja. Dengan tugas memberitakan Injil kerajaan. Sesudah itu, sesudah apa? Sesudah tugas ini terpenuhi, yaitu gereja pergi ke seluruh dunia, menemui semua bangsa, menyaksikan, memberitakan Injil kerajaan itu. Sesudah itu, barulah tiba kesudahan. Satu hari saudara, tahun 70-an yang lalu, saya sempat berdebat dengan Tuhan Yesus. Coba renungkan. Kalau saudara sempat berpikir, Engkau menyuruh kami menunggu kedatangan. Betul tidak? Dia suruh kita tunggu, tidak dia datang. Betul? Tapi renungkan. Yang menyuruh menunggu, dia sendiri gak pernah tahu kapan datang. Guyon gak ini? Betul? Dia menyuruh kita menunggu. Oke, kami tunggu. Tapi untuk kita tanya balik, kapan datangnya? Aku gak tahu. Ayo, kalau saudara orang normal, ya berontak. Disuruh nunggu, tapi yang menyuruh pun gak pernah tahu kapan datangnya. Nunggu siapa kalau begitu?
Jawabannya ternyata pada ayat ini. Mengapa dia menegaskan tentang waktu dan saatnya? Tidak ada orang yang tahu, malaikat pun tidak tahu, bahkan anak itu sendiri tidak tahu. Lalu yang tahu siapa? Kapan dia datang? Ternyata ayat ini jawabannya. Ternyata memang dia betul-betul tidak tahu. Sebab yang menentukan dia datang bukan tanggal, bukan hari, bukan jam, bukan tahun. Tetapi yang menentukan dia datang kembali adalah sebuah keadaan atau satu kondisi. Saudara, pertama kali saya ke Wamena, itu pedalaman Papua, itu tahun 90 bulan April, jadi 14 tahun yang lalu. Setelah selesai dengan pesat pelayanan di sana, karena saya dapat tugas untuk mencari lokasi pendirian sekolah, maka saya pulang terakhir dan tinggal sendiri. Setelah dapat lokasi sekolah, maka saya harus kembali ke Jawa untuk melaporkan. Nah, maka saya datang ke bandara. Waktu itu baru satu pesawat, satu penerbangan itu Merpati saja, belum ada yang lain. 14 tahun yang lalu. Saya bawa tiket, saya datang ke bandara. Saya tinggal di hotel Anggrek namanya, itu pas di depan bandara. Jam berapa pesawat yang ke Sentani, Pak? Di counter Merpati ada seorang pria. Dia tertawa. Loh, saya tanya kok dia tertawa. Mungkin saya pikir dia nggak dengar saya tanya. Nadanya saya tinggikan. Jam berapa pesawat yang ke Sentani? Dia tertawa lagi. Dalam hati saya ngomong, pendeta juga bisa tersinggung, tahu? Saya bilang begitu. Saya tinggikan, Pak, saya tanya serius, jam berapa pesawat yang ke Sentani? Baru dia angkat wajahnya, ngomong begini, oh, Bapak orang baru. Coba bayangkan, apa nggak tambah jengkel? Apa? Susahnya jawab jam berapa sampai 3 kali. Oh, Bapak orang baru. Iya, saya bilang dengan nada keras. Pertama kali saya ke Wamena. Sabar, Pak. Sabar bagaimana? Ini pedalaman. Maksudnya? Jadi kalau Bapak mau keluar dari pedalaman, jangan tanya saya. Pakai kuping dan pakai mata. Wah, tambah bingung saya. Kenapa begitu? Bapak tinggal di mana? Di Hotel Anggrek. Nah, dekat bandara. Jadi Bapak kembali ke kamar dulu. Pakai mata, lihat cuaca. Cerah tidak? Kalau cuacanya cerah, langitnya terbuka, nggak ada awan, terus Bapak pasang kuping. Kalau dengar ya cepat ke sini, pesawatnya datang. Jadi saya sendiri nggak tahu jam berapa datangnya. Oh, saya baru ngerti. Saudara, gara-gara peristiwa itu saya langsung terbuka. Sama dengan kedatangan Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang tahu hari, jam, waktu, dan tanggal. Karena situasi yang menentukan dia datang itu kapan. Dan yang bisa membuat situasi itu tidak ada yang lain kecuali saudara dan saya sebagai gereja. Katakan, sesudah itu barulah tiba. Sampai pada ayat-ayat ini, kiranya Roh Kudus akan menggerakkan hati saudara untuk menyimpulkan sesuatu. Jangan sekarang, masih ada 3 lagi bagian yang membuat saudara harus mengambil keputusan sendiri. Bagaimana sikap kita selanjutnya sekarang? 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Tetapi hari Yahweh akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Siapa kamu? Ayat 12. Yaitu kamu yang bagaimana? Satu apa? Menantikan. Dan yang kedua apa? Mempercepat kedatangan hari Tuhan. Cukup garis bawahi kata mempercepat. Sadarkah gereja bahwa kita adalah orang-orang terhormat bagi surga dan dunia ini? Katakan amin. Apa keterhormatan kita bagi surga dan dunia?
Jelas lewat ayat ini. Karena gerejalah yang bisa mempercepat atau memperlambat kedatangan hari Tuhan itu. Bayangkan tugas kita. Kita ini adalah sekelompok orang yang punya kepentingan yang sangat luar biasa. Maka itu apabila gereja tidak masuk dalam hal misi, terkutuklah kita. Kita ini orang yang paling jahat di dunia. Kenapa? Harus dipercepat hari itu. Kita buka 2 Tesalonika 2 ayat 8. Mengapa dipercepat? Nah, kalau saudara tidak tahu alasannya, maka kita gak akan untuk apa mempercepat. Ya biarkan saja di dunia ini. Lebih lama lebih baik. Tunggu dulu. Ada keadaan yang sangat mengerikan di dunia ini. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan diri. Saudara mendengar kata si pendurhaka, kita sudah ngeri. Itulah si penyesat. Itulah si dajjal dalam terjemahan lama. Itulah roh yang mengerikan yang sekarang ini sudah ada di dunia ini. Saudara, perhatikan kejahatan yang ada di dunia ini sekarang. Aneh. Saudara, kalau kita lihat semua stasiun TV, tidak ada satupun stasiun TV yang tidak punya program yang sangat murah, tidak perlu bayar, dan tidak perlu keahlian, dan itu digemari. Itulah program penayangan kriminalitas. Entah sergap, entah bidik, entah apa. Ngerti yang saya maksudin? Semua stasiun TV paling enak punya program itu. Program murah sekali. Nggak perlu bayar apa-apa. Bahkan kameramennya pun kalau kita lihat itu, wah, lari-lari pusing-pusing melihatnya juga. Kok yang sana, kok yang sini. Nggak perlu keahlian. Perhatikan. Kalau kita lihat tayangan-tayangan itu, ternyata binatang itu masih beradab dibandingkan manusia. Betul nggak saya katakan? Nah, itulah pekerjaan si pendurhaka. Kapan mereka berhenti bekerja di dunia ini? Lihat kalimat berikut masih pada ayat 8. Saya ulangi lagi ayat 8 supaya lebih mudah. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Waktu itu masih baru. Sekarang sudah menyatakan diri. Tetapi siapa? Tuhan Yesus akan mengapakan dia? Membunuhnya dengan apanya? Nafas mulutnya. Dan akan mengapakannya lagi? Memusnahkannya. Perhatikan dua kata kerja dipakai. Membunuh yang pertama. Dan kedua memusnahkannya. Mana yang lebih total? Memusnahkannya. Kapan? Baca baik-baik. Kapan itu terjadi? Coba lihat Alkitab saudara. Kapan? Kalau ia datang kembali. Hai gereja, terkutuklah kita kalau kita santai-santai saja. Saudara, pembunuhan, pemerkosaan, narkoba, pornografi, dan macam-macam lagi makin merajalela sekarang. Ternyata semua itu nggak akan berakhir kalau Yesus tidak segera datang. Dan kedatangannya hanya gereja yang bisa mempercepatnya. Maka saya balik sekarang. Kalau gereja yang bisa mempercepat, satu-satunya kelompok manusia yang dipercaya dengan kehormatan khusus yang bisa mempercepat kedatangan Yesus adalah gereja. Amin. Saya balik. Kalau begitu, kita bisa memperlambat tidak? Bisa. Betul? Kalau kita bisa mempercepat, berarti kita bisa memperlambat. Dan kecenderungan gereja jelas-jelas memperlambat kedatangan Tuhan kita. Dengan cara apa? 95% uang gereja bukan untuk misi, tapi untuk ke dalam. Saudara, dia si pendurhakanya bisa dihancurkan, dimusnahkan kalau Yesus datang. Ayat 9, saya belum selesai. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan siapa? Iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu.
dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang menyelamatkan mereka. Mengerikan keadaan. Lihat penyakit. Saya belum ngomong soal penyakit tadi. Itu kejahatan-kejahatan yang ada. Saya lihat penyakit, saudara. Ngeri. Aneh-aneh. Siapa yang pernah dengar nama autis? Penyakit autis? Saudara, tahun 85 itu pertama kali saya berhadapan dengan penyakit ini. Itu 85. Dan orang masih jarang sekali. Tapi begitu tahun 2000 sampai sekarang, jalan 5 tahun ini, luar biasa. Yang kena penyakit ini, anak-anak diserang semua. Saya nggak bisa bayangkan penderitaan orang tua yang anaknya autis. Penyebabnya sampai nggak pernah jelas. Tapi yang dipercaya adalah gara-gara imunisasi. Terlalu banyak logam yang masuk waktu ibu hamil. Itu bisa dari susu, bisa dari macam-macam. Lalu otak nggak bisa berkembang dengan baik. Otaknya itu statis. Kasihan anak-anak seperti itu. Itu baru yang autis. Belum penyakit-penyakit yang lain. Gagal ginjal, saudara pernah dengar? Ngeri, saudara. Orang kaya sih bisa bangkrut kalau gagal ginjal. Cuci darah harus sekian kali 1 minggu. Setiap cuci sekian ratus ribu. Bayangkan orang miskin. Kalau nggak dicuci bengkak semua racun dalam tubuh. Bisa bayangkan. Apakah si keluarga rela memberikan mati kesakitan? Saya nggak bisa bayangkan itu semua. Saat-saat seperti itu setan datang menawarkan diri kepada orang-orang putus asa itu. Ini ada jawaban. Ini jalan keluar. Kalau kamu ikut aku. Gereja kita diam saja ketika melihat keadaan seperti ini. Setan makin nyata. Sudah lihat. Kita adalah orang-orang yang bisa mempercepat. Maka kalau kita simpulkan bagian ini saja. Coba ganti 2 Petrus 3 tadi. Bahwa saudara dan saya bukan cuma orang-orang yang mempercepat kedatangan hari Tuhan. Demi kasih dan kemanusiaan. Gunakan kalimat ini. Ternyata gereja adalah satu-satunya kelompok manusia di dunia yang bisa mempercepat untuk segera mengakhiri penderitaan umat manusia. Ngerti kata-kata ini, saudara? Kalau saudara dan saya adalah satu-satunya kelompok manusia yang dapat kehormatan seperti ini, tidak kepada yang lain. Bayangkan bukan pada PBB, harapan dunia, bukan kepada negara-negara yang hebat, pengambil-pengambil keputusan bukan, tetapi kepada gereja lah. Satu-satunya harapan dunia ini untuk segera mempercepat, mengakhiri penderitaan mereka. Lalu kalau saudara dan saya adalah satu-satunya manusia di dunia ini yang bisa mempercepat, mengakhiri penderitaan manusia, lalu kita tidak mengerjakan tugas kita, betapa jahatnya kita. Ya atau tidak? Betapa jahatnya kita ini. Saudara, inilah yang Tuhan rindukan atas kita. Kita adalah orang-orang yang mempercepat segera berakhirnya penderitaan di dunia ini. Coba kumpulkan dari ayat-ayat pertama kita pelajari tadi. Kumpulkan, simpulkan nanti dengan kata-kata dan kalimat yang saudara susun sendiri. Luar biasa. Yesaya 49 ayat 6. Perhatikan ayat ini. Firman ini untuk Tuhan Yesus. 800 tahun, ini waktunya. Yesaya itu bernubuat 800 tahun sebelum Yesus datang. Bayangkan 800 tahun sebelum kedatangan Yesus, Bapa di surga sudah mewanti-wanti, memberi warning, peringatan keras. Apa judulnya? Pasal 49. Hamba Tuhan sebagai apa? Terang di tengah-tengah siapa? Segala bangsa. Siapa hamba Tuhan pada nubuat ini? Yesus, Tuhan kita. Tetapi setelah sampai perjanjian baru, gerejalah yang dimaksud hamba Tuhan itu. Begini,
warning, wanti-wanti, peringatan keras dari Bapa kita. Yesus, saya terjemahkan bebas. Awas kamu. Apabila engkau sudah sampai di dunia nanti, terlalu sedikit bagimu kalau pelayananmu hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Terlalu sedikit Yesus. Karena, bukan tetapi seharusnya. Karena aku telah, bukan akan, membuat engkau menjadi apa? Terang. Bagi siapa, saudara? Bangsa-bangsa. Supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Jadi pelayanan Yesus sudah diperingati 800 tahun sebelum dia datang. Kalau dia melayani hanya untuk suku-suku Yakub dan orang-orang Israel saja, Bapa tidak menganggap itu pelayanan terlalu sedikit bagiku. Kalau kamu jadi hambaku hanya untuk itu saja. Pertanyaannya, siapa kira-kira suku-suku Yakub dan orang Israel untuk masa gereja perjanjian baru? Jawabannya, itulah orang-orang yang sudah Kristen. Maka itu saudara, sejak saya dapat pewahyuan ayat ini tahun 80-an akhir yang lalu, saya tidak mengatakan kalau pelayanan itu di gereja. Tidak, itu bukan pelayanan. Pelayanan bagi Tuhan menurut ayat ini adalah kalau kita tidak berurusan dengan orang Kristen sama sekali. Itu baru namanya pelayanan. Selama kita masih berurusan hanya dengan orang yang sudah Kristen, maka bagi Tuhan, sesibuk apapun kita, sebanyak uang apapun yang kita berikan, bagi Tuhan tetap sedikit, karena itu bukan pelayanan. Pelayanan sesungguhnya adalah kita pergi ke orang-orang yang belum percaya Dia. Inilah hatinya. Maka itu pikirkan apa yang kita sibukkan selama ini. Bagian terakhir untuk saat ini, Lukas 15. Saudara, Yohanes 3 ayat 16 tidak akan berarti tanpa Lukas 15. Masih ingat Yohanes 3 16? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 3 16. 1, 2, 3. Karena ya, sehingga terjemahan ayat itu ada di Lukas 15. Mulai ayat pertama sampai ayat terakhir, satu perikop dengan 3 perumpamaan. Nah, saya akan ambil perumpamaan perikop pertama saja. Masih ingat domba yang apa? Hilang. Nah, bagi Tuhan gereja itu seperti ini. Perhatikan. Apabila gereja itu rela, ada kata itu, meninggalkan yang berapa? Ayo coba jawab. Berapa? 99. Lalu gereja buat apa? Pergi mencari yang berapa? Yang 1. Coba renungkan. Mengapa Papa berani membiarkan yang 99? Siapa bisa jawab? Kenapa? Dibiarkan yang 99. Ayo cepat. Kenapa? Ayo gak usah ragu-ragu. Mengapa mereka ditinggalkan? Dan Papa bilang tinggalkan, biarkan saja. Kenapa? Karena mereka sudah aman. Mereka sudah selamat. Yang 1 itu perlu diurus. Saudara, gereja jahat dan sangat sadis. Alkitab yang saya pakai adalah terjemahan yang sudah diperbarui. Gereja-gereja karismatik yang sangat mempercayai teologi kemakmuran. Pernah dengar kata itu, prosperity gospel, yang hanya bicara uang, kekayaan, berkat. Ternyata berani merubah perikop ini. Kita harus ngurus yang 99 sebab ada perintah
di perjanjian lama. Saya akan tunjukkan penipuan setan untuk gereja. Ternyata terjemahan yang saudara pakai itu salah. Yeskiel 34 ayat 16. Dan gereja-gereja karismatik yang mempercayai Injil kemakmuran menggunakan ayat ini ternyata sangat salah terjemahannya. Belum lama seorang anak Tuhan yang saya uraikan ini dan tanya kepada Lembaga Alkitab Indonesia, mereka mengakui ada yang salah. Yeskiel 34 ayat 16, ini kesalahan gereja. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Sama sampai bagian itu. Dan inilah hati Yesus kepada jiwa-jiwa yang tersesat, yang luka, yang hancur hidupnya. Serta, jangan kaget kalau saya baca dengan benar, serta yang gemuk dan yang kuat akan kuhancurkan. Alkitab saudara pasti berkata, akan ku apa? Kulindungi. Dari mana ayat ini? Akan kuhancurkan. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Kalau saudara punya kitab bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Itali, bahasa Jerman, bahasa Belanda, perhatikan. Tidak ada satupun kata yang dilindungi. Semua yang gemuk dan yang kuat akan kuhancurkan. Mengapa? Sebab ini gereja egois. Merasa kuat, merasa gemuk, banyak uang, mampu. Ternyata tidak berbuat untuk menyelamatkan yang lain. Justru akan dihancurkan. Nah, saudara, dari semua ayatnya kita sudah pelajari. Ialah saat ini masing-masing diri menyimpulkan apa yang mesti dibuat. Bangsa Indonesia ada di hatinya dan di tangannya. Ternyata bukan hati Yesus dan tangan Yesus, tapi di hati kita dan tangan kita. Katakan apa? Maka inilah tugas yang kita harus lakukan, kita harus kerjakan dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa santai-santai lagi. Saudara-saudara, jangan bilang pergi jauh-jauh, misi itu ke Afrika, ke India, ke hutan Kalimantan, ke Papua. Tidak. Di Jakarta ini hutan beton. Banyak orang tersesat. Betul? Enggak usah jauh-jauh. Di Jakarta saja engkau bekerja untuk mencari seekor yang terhilang di antara kemerihan, di antara kemaksiatan, di antara kebisingan. Di situ ada orang-orang dikasih Tuhan Yesus. Amin. Saya mau katakan dengan tegas dan sungguh-sungguh, hati Yesus kalau dibedah, kalau dioperasi dan kita bertemu dia, kita tanya, saudara dengarkan ini, saya radikal dalam hal ini. Hatinya adalah misi, katakan apa? Hatinya bukan pada ibadah. Hati Yesus tidak pada bangunan gedung gereja.